Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan satu ini yang di-request oleh teman kita nih ya, bergerak di bidang perhotelan juga, yakni adalah Jakarta International Hotels and Development Tbk dengan kode emiten JIHD ya. JIHD, saya baru tahu ada perusahaan JIHD ya, karena jarang keluar di dalam watchlist saya. Nanti kita akan melihat bagaimana sih JIHD ini keuangannya dan juga bagaimana prospek bisnisnya ke depan ya. Kalau dari namanya kita tahu mereka bergerak di bidang hotel, yang merupakan sektor yang cukup terdampak oleh pandemi pada tahun 2020, dan tahun ini pun masih mencoba untuk bangkit ya, karena kita masih bertarung dengan pandemi COVID-19. Kita akan berkenalan dengan JIHD ini. Pertama kita akan lihat sejarahnya. Jadi mereka bangunnya udah lama banget teman-teman ya, didirikan pada bulan November 1969 dan pada Maret 1974 memulai kegiatan komersial dengan pembukaan Hotel Borobudur Intercontinental ya. Saat ini adalah Hotel Borobudur Jakarta. Merupakan hotel bintang 5 yang mencangkup hunian apartemen seluas 70.000 meter persegi, berikut taman tropis seluas 23.000 meter persegi yang terletak di lokasi strategis di Jakarta dan kerap menjadi pilihan para publik figur dunia maupun dari dalam negeri. Dan juga pada tahun 1984 mereka melakukan IPO dan menjadi salah satu dari 24 perusahaan yang pertama terdaftar di Indonesia. Jadi sudah sangat lama JIHD ini menjadi perusahaan, apalagi yang bergerak di industri properti dan perhotelan ya. Sudah lebih dari 40 tahun teman-teman. Kita akan melihat mereka bergerak di banyak sektor, yakni ada di real estate dan jasa konstruksi, jasa telekomunikasi dan manajemen hotel. Ya, tentu saja bisnis mereka ini tidak dijalankan dalam satu perusahaan, tapi ada anak-anak perusahaannya seperti PT Dana Yasa Artatama Tbk dan PT Dharma Harapan Raya. Ya, mereka yang membawa nama JIHD menjadi salah satu pemain terdepan di peta persaingan industri properti dan perhotelan Indonesia ya. Kita akan melihat kegiatan usaha mereka. Jadi yang pertama itu kan ada Hotel Borobudur Jakarta, yang merupakan salah satu hotel bintang 5 di antara hotel di Jakarta. Dan mereka punya keunikan sendiri, yakni memiliki taman tropis seluas 23 hektar ya. Saya belum pernah ke sana, tapi kayaknya kalau sampai punya taman tropis itu sangat menyenangkan ya, sangat menyejukkan mata. Memiliki klub dan spa Borobudur yang dianggap sebagai salah satu klub rekreasi paling eksklusif di Jakarta dengan fasilitas kolam renang ukuran Olimpiade. Mantap. Lalu 700 meter jogging track. Lalu 8 lapangan tenis, 3 lapangan squash, lapangan basket, peralatan gym yang lengkap, sauna, steam, whirlpool, dan lapangan sepak bola mini. Mereka juga menawarkan banyak pilihan berupa perawatan dan pijat tradisional Indonesia hingga pijat aromaterapi. Mereka juga punya 7 restoran terkenal dan salah satunya menyajikan hidangan terkenal yakni sop buntut legendaris Hotel Borobudur Jakarta. Mantap sekali ya. Dan juga mereka memiliki fitur yang cukup lengkap untuk rapat, insentif, dan konferensi dan pameran di Jakarta dengan 21 ruangan serbaguna berkapasitas hingga 1.500 orang dan 12 ruangan rapat eksklusif dan modern ya. Mereka sempat diadakan salah satu acara penting yakni seperti Pacific Association Asia Travel, lalu Komisi Pemilihan Umum Indonesia, makan malam, gala bergengsi, Amerika Balls, Anza Ball, Hari Nasional, KTT ASEAN, terus Bandara Internasional Summit Expo 2013 World Royal Heritage, 2015 ASEANAPOL, dan juga 2015 IMSS, 2015 yang keenam dari ASEANAPOL, Police Training Corporation Meeting, tim Jakarta Hotel Borobudur tetap menetapkan standar dan kualitas terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan kliennya. Dan juga mereka menyediakan klub Discovery di lantai 17 dan 18 bagi para wisatawan yang membutuhkan pengalaman bisnis dengan memiliki 8 klub deluxe, 40 klub suite, 1 Borobudur suite, 1 Presidential suite ya, dan ruang pertemuan pribadi. Ini pastinya sangat mahal ya teman-teman, karena ini sangat eksklusif nih. Ya, Klub Discovery menawarkan privasi check-in dan check-out, mantap. Lalu akses eksklusif ke lounge dan menyediakan sarapan gratis, kopi dan teh dan minuman non-alkohol yang dapat dinikmati kapan saja, serta koktail malam gratis dengan berbagai canapes premium ya, mantap. Dan juga mereka pernah menjadi tempat menginap bagi selebriti lokal maupun internasional. Dan pejabat seperti John Howard
Yasser Arafat, Jimmy Carter juga ada ya, Lady Diana juga ada, Margaret Thatcher, Nelson Mandela juga ada, Sanana Gusmao, Stevie Wonder juga ada, Beyonce juga teman-teman ya. Lalu Kylie Minogue, lalu Santana, George Benson, John Legend juga ada, New Kids on the Block, dan pelatih Real Madrid, the special one, Jose Mourinho, bersama dengan George Mendes, dan agen sepak bola paling berpengaruh di dunia, Jessie J, Valentino Rossi juga ada, George Lorenzo, Christina Perry, Lisa Ono, Chris Botti, Bobby M. Ferrin, Chaka Chan, dan artis pendukung Festival Java Jazz Indonesia ya. Mantap ya, jadi udah terkenal banget nih JIHD nih. Apalagi Hotel Borobudur Jakartanya ya, mantap banget. Lalu di uraian bisnisnya mereka memiliki beberapa sektor bisnis ya. Ada 4 di sini. Ada kepemilikan dan operasional hotel, lalu pengembangan dan pengelolaan real estate, lalu jasa telekomunikasi ya. Jadi ada juga jasa telekomunikasi. Lalu ada lagi jasa manajemen perhotelan ya. Next, kita akan melihat Dewan Komisarisnya, yakni ada Bapak Sugianto Kusuma sebagai Presiden Komisaris, lalu Bapak Tommy Winata sebagai Wakil Presiden Komisaris, lalu Bapak Hartono Cahyadi Adiwana sebagai Wakil Presiden Komisaris juga, lalu Bapak Dr. Andus Teuku Ashikin Hussein sebagai Komisaris, Ibu Ku Seo Kwan sebagai Independen Komisaris, lalu Ibu Litwina Ong sebagai Independen Komisaris. Next, di bagian direksinya ada Bapak Arvin Wiradi Sastra sebagai Presiden Direktur, lalu Ibu Lani Puji Restari Liga sebagai Direktur, lalu Bapak Agung L. Prabowo sebagai Direktur, lalu Bapak Hendy Lukman sebagai Direktur, Bapak Tony Susanto sebagai Direktur juga, lalu Bapak Hendra Kurniawan sebagai Direktur. Lalu kita akan melihat komite auditnya ada Bu Seukwan, lalu Dedi Chafarli, lalu Indra Pranajaya ya. Lalu yang terakhir ada sekretaris perusahaan, yakni Ibu Lani Puji Restari Liga lagi ya, sebagai sekretaris perusahaan. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana keuangan daripada JIHD ini ya. Apakah terdampak pandemi cukup parah atau justru mereka nggak terdampak ya. Kita akan melihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada JIHD, dan wow, tahun kemarin rugi, tapi tahun ini ruginya lebih parah lagi teman-teman ya. Ya, pandemi memang sangat menghantam bidang perhotelan dan juga bahkan penerbangan juga terdampak cukup parah teman-teman, dan konstruksi juga ya. Pokoknya krisis kali ini menghantam sektor-sektor yang bergerak yang seperti konstruksi, properti, perhotelan, dan penerbangan, karena itu yang paling sepi peminat sekarang karena kebijakan daripada PPKM dan juga pembatasan kegiatan dan lain-lain itu, dan juga sulitnya untuk melakukan penerbangan yang membuat sektor-sektor ini terdampak cukup parah teman-temannya. Dan termasuk JIHD, kita lihat di sini mereka tahun ini earning per share-nya minus 82. Semoga bisa dapat cepat pulih ya teman-teman ya. Kita lihat di sisi fundamentalnya pasti minus, valuasinya PR-nya pasti minus dengan PBV 0,31, masih murah. Tapi PR-nya udah cukup rugi banget ya teman-teman ya. Di sisi profitability pasti minus. Di sisi liquidity-nya, cash-nya 28%, quick ratio-nya 47%, current ratio-nya 51%. Jadi cash-nya sangat tidak sehat. Mereka juga tidak pernah bagi dividen sejak IPO 1984 ya, listingnya ya. Wow, oke. Jadi kalau mau ditanya apakah JIHD ini menarik untuk diinvestasikan, auto skip saya ya teman-teman ya, karena keuangannya nggak sehat itu memperlihatkan bahwa berbahaya banget keuangan daripada JIHD ini ya. Apalagi mereka sekarang nggak ada laba nih tahun ini teman-teman, jadi sangat berbahaya. Semoga JIHD ini dapat pulih kembali ya. Saya tidak tahu kapan, karena kita juga masih bertarung dengan pandemi COVID-19. Jadi kita wait and see dulu lah untuk JIHD ini ya. Waduh, memang parah banget sih pandemi ini menghantam sektor perhotelan dan lain-lainnya ya. Semoga dapat cepat pulih. Demikianlah tentang JIHD, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.